coba yang jauh-jauh bisa mereka saya biar dekat biar lihat ya. Isi mas. Karena terus terang sebenarnya ini dilakukan ya dari awal berikutan ya. Dan ini saya ngomong lebih kepada pembinaan operasional maupun pembinaan personil ya, karena apapun bunyinya rekan-rekan ini sebagai driver sebagai operator atau sebagai Grab menjadi bagian dari Puskopal Armada 2 ya. Kebetulan saya salah satu pengurus ya. Mungkin kalau nama udah bisa bohong ya, nama saya Mamadi, pangkat saya kolonel ya. Saya angkatan laut bukan polisi karena seragamnya kayak gini kan. Nah, jadi harus bisa membedakan ya, nanti dikira anak duren, nanti dikira angkatan udara, dikira angkatan darat, saya angkatan laut ya. Saya di sini berbicara mewakili Puskopal. Nah, karena Puskopal itu armada, berarti saya juga melaksanakan fungsi pembinaan teritorial bagian kepanjangan tangan dari Armada 2 ya. Harapan kita awal ya, karena Puskopal ini hadir di Pelindo dari mulai dulu itu sifatnya diminta ya. Hampir semua yang bekerja sama dengan kita meminta ya. Meminta itu meminta bantuan dari mulai manajemen, mulai daripada penerapan ketertiban. Kalau bicara tertib itu kan berarti aman, lancar, menghasilkan. Jadi tertib itu bukan cuma baris ya. Nah, namanya angkatan laut, apalagi sekarang Surabaya ini kan sudah kota angkatan laut ya. Jadi melekat dalam hal ketertiban, apalagi kalau udah bicara pelabuhan. Yang namanya pelabuhan itu pasti teritorialnya daripada angkatan laut, karena yang punya kapal itu ya pasti kita ya. Mungkin satuan lain punya, tapi enggak sebesar fungsi kita dalam hal ini. Jadi saya berharap kehadiran kita di sana membawakan perubahan menuju kebaikan. Jadi mau nggak mau, suka nggak suka, Surabaya ini ya memang harus tertib ya. Dulu namanya di Bandara Juanda sama ya. Juanda itu dulu banyak tikusnya juga kan. Tapi dengan masuknya PAM bandara dari Garuda ya alhamdulillah bisa rapi ya. PT KAI juga dulu minta bantuan. Semua ini tidak bisa kita hindari karena negara kita kan menuju ke negara yang lebih maju. Kalau masih mau negara berkembang terus ya repot. Walaupun menuju negara maju itu, negara maju pun tidak mungkin mempermudah negara berkembang untuk maju. Ya sama kayak kita. Kita ini untuk maju di negara sendiri pun kita benar-benar harus ada keinginan untuk maju. Bisa jadi ada sebagian yang nggak ingin kita maju ya. Nah, jadi ini sudah tidak bisa dipungkiri, Surabaya kan salah satu kota terbesar di Indonesia. Nggak mungkin kita nggak menuju kemajuan dunia yang IT ya. Jadi berbicara IT, berbicara aplikasi, sudah tidak mungkin di Surabaya ini menjadi sebuah hal-hal yang parno. Kalau udah mau maju ya semua harus ikuti IT. Nah, salah satu penerjemahannya adalah di bidang Angsupel, angkutan khusus pelabuhan ini ya harus IT ya. Dulu kita kalau lebaran mau naik kereta, lebarannya masih 15 hari ngantri udah di stasiun tidur beneran. Sampai tidur di stasiun. Namanya calo nyari rezeki nggak seberapa dikebuki kalau ketahuan ya kan. Padahal untungnya lumayan juga sih kalau sehari dapat 10 tiket, satu tiket 100.000, sehari ngantongin 20 ya 2 juta kali 15 hari atau 20 lebaran sendiri dia kan. Yang soro siapa? Yang soro ya rakyat ya. Nah, tapi kalau udah dunia digitalisasi ini itu semua nggak perlu. Sekarang mau sebulan Idul Fitri tiap bulan ya nggak masalah ya kan. Yang penting kuat gitu ya kan. Mau lebaran setahun 10 kali, Natalan 5 kali, kalau agama mengizinkan ya silakan aja, nggak perlu ngantri kan. Kenapa? Udah ada aplikasi
Nah, harapan kita itu memang harus seperti itu ya. Jadi kalau misalnya nanti kehadiran kita di sana pun menjadi sebuah masalah, itu lucu buat saya ya. Dan tentunya pasti masalah, namanya awal ya. Pasti banyak penolakan. Puskopal itu kalau nggak ditolak itu bukan puskopal namanya kan. Kalau nggak ditolak namanya bank Indonesia. Namanya bank di mana-mana diterima mau nggak duit kan. Kalau kita bawa konsep itu pasti akan bertentangan dengan yang sudah menjalankan konsepnya. Di situ pasti banyak ya, mungkin di antara sekian juga ada yang sudah merasa berada di situ. Ya sama waktu saya juga menyelesaikan Kalimas. Saya di sini mulai zaman PKI Pak. Oh iya betul. Ya. Mulai dari kapal pakai bambu betul. Ya. Karena undang-undang aja tiap bulan lahir kan. Undang-undang itu tiap bulan, tiap tahun aturan berubah. Uang handphone aja tiap tahun ganti kok, ya. Mobil aja tiap 5 tahun ganti, walaupun yang ganti cuma raine tok ya kan. Dalamnya sama. Handphone yang ganti cuma kameranya aja. Dari 2 mega jadi 10 mega terus, tapi harganya pasti naik. Dan lucunya orang Indonesia tetap beli ya kan. Ya itu. Jadi kalau saya lihat kita pasti banyak penolakan pasti, dan kalau kita kasih ruang untuk bercurhat-curhatan, gue sampai jam 6 curhat tuh ini isinya, betul toh? Tapi kita tampung, tapi pada prinsipnya saya harus memegang komitmen dengan Pelindo. Selagi Pelindonya itu berkomitmen, saya komitmen. Dan selama ini memang selalu terjadi miskomunikasi, manakala kitanya mungkin tidak menyampaikan ke sana, sananya pun tidak tahu. Tapi setelah kita kasih tahu, ya selama ini mereka merespon ya. Kalau nggak merespon ya beda lagi nanti penanganannya kan gitu. Jadi saya berharap teman-teman Grab ini yang saat ini maupun yang nanti hadir itu menjadi sebuah kekuatan ya, kekuatan potensi yang bisa menertibkan. Sekarang kalau orang yang mau menertibkan dimusuhi, berarti yang musuhi orang yang nggak mau tertib. Itu aja nih saya. Ya. Kalau orang nggak mau tertib, sekarang ini kan kita nggak perlu capek-capek. Semua HP ada kameranya, betul kan? Itu pasti ya. Ada yang HP-nya masih merah putih, ya? Nggak ada kan? Pasti udah ada, minimal ada rekamannya, bisa ngerekam ya. Jadi kalau terjadi penzoliman, terjadi ketidakadilan, mainkan. Dan kita negara hukum ya. Dan saya pasti berproses. Selama saya di Puskopal bolak-balik berproses hukum ya. Karena sekarang rakyat pun kalau tidak diadili, dia akan proses hukum, dan kita siap ya. Makanya kalau tidak siap perang ya jangan macam-macam, nggak sering gitu kan. Nah, makanya di sini SDM kita pun harapan saya nanti kalau sudah ada grup akan kita share aturan-aturan supaya apa? Orang kalau udah tertib menghasilkan uang, semua orang pasti maunya tertib. Nggak ada orang cita-cita saya masuk jadi narapidana, ada nggak kira-kira Pak? Nggak ada pasti kan. Pasti cita-cita hidup saya tertib, anak istri saya dapat makan ya kan, ya kan. Ke depan pertama nyupirin mobil orang, ke depan nyupir mobil sendiri ya kan. Itu sama ya. Semua orang pasti ingin berkembang menuju yang lebih baik. Nah, kita dijadikan sarana forum komunikasi ini, silakan nantinya harus lebih baik ya. Apakah nantinya hanya di sini? Monggo. Ini adalah pilot project ya, pilot project istilahnya acuan pertama ya. Dan saya dengan bos Grab yang paling atas sana sudah tinggal mana lagi yang mau saya buka. Silakan. Kalau ini suatu saat bisa dijadikan kekuatan di bawah komando Puskopal maupun di bawah nantinya naungan bersama dengan BBM, ya kita akan kembangkan sayap. Tapi lihat di sini, mobil itu sekarang bukan barang mewah ya. Uang dengan uang 10 juta aja dapat mobil, betul kan? Uang jangannya 10 juta, 6 juta dapat mobil, yang penting buat ngangsur ya. Nah, tapi di sini kalau sudah bisa berhitung, kenapa tidak? Dengan uang muka sebulan susuk 2 juta, sisanya buat ngangsur. Beranak itu mobil. Saya ngomong gini karena pengalaman ya. Jadi sama, kalau dulu mungkin beranaknya motor, beranaknya mobil, sekarang beranaknya di bidang lain, itu kan. Semua nggak ada orang tiba-tiba jadi tua, kan pasti bayi dulu, remaja dulu, dewasa. Nggak ada orang tiba-tiba jadi tua, jadi orang kaya.
ada yang mau tak kasih ya. Tiba-tiba lahir orang kaya tapi minggu depan mati, ya, percuma kan. Mendingan kan ada tahapan sengsara dulu kan. Nah, namanya orang hidup kok. Nah, jadi harapan kita nanti dari kekuatan ini, kalau sudah ada grup, semua kendala-kendala namanya sudah grup ya saling tolong menolong ya. Jangan saling tolong mencolong ya, nanti yang lengah, wah ini bemper sama saya nih, wah ini bemper rodanya sama ini, nah ini tukar-tukar bisa ini, jangan ya. Kalau saling tolong menolong, nanti kalau sudah berjalan dengan baik, dengan tertib, ya kita bikin iuran sukarela, iuran wajib ya. Itu yang kita kerjakan di tentara. Tentara itu tidak mau tergantung sama orang lain. Orang lain tergantung kita banyak. Karena apa? Jumlah saya besar, ribuan. Satu orang nabung sebulan 200.000 aja, ratusan juta kita ciptakan. Uang itu nganggur kan, diputar lagi. Ada yang mau sekolah, ya silakan pakai, sementing ono tambahan bunganya orang kadang titik. Ada yang minjem lagi untuk kredit motor, jadi grab motor, ya silakan, yang penting buat bayar. Dan itu tidak terus punya duit gede, enggak, sertanya yang kecil, uang nabung kok. Nabung sebulan 100 kok, masuk setahun mau punya duit semiliar kan nggak mungkin. Tapi kalau kayak Lidi itu nih satu ya buat berkuping ya kan, tapi manakala buahnya buat nyabet Endi langsung diledor semua ini kan. Itu contohnya ya. Jadi saya ngomong begini karena apa, Anda mau nggak mau, suka nggak suka, karena nantinya akan menggunakan seragam kita ya, karyawan ini, dan menggunakan apa namanya kartu anggota ya. Nah, saya tidak mau muluk-muluk, namanya kalau sudah bisa dibina dengan tertib, ada kendala kita bantu, namanya hidupnya di jalan kan. Kalau hidupnya di jalan itu tidak mungkin ngatur diri aja nabrak trotoar kan, itu pasti net trotoar sampean rugi sendiri. Karena apa? Bengkel dewe, tapi masih bisa diatasi. Tapi net trotoarnya itu ibu-ibu hamil gendong anak, mumet sampean ya. Nah, pasti bermasalah dengan hukum. Minimal kalau sudah menggunakan keplet puskopal, ya Pak, nanti pengurus yang menyelesaikan. Bukan berarti mentang-mentang ada wah trotoar hajar semua, ya silakan. Nek duwe muakat pohon tabrak aja ya. Bukan berarti wah ini musuh saya lewat tengah jalan tabrak, ya tetap proses hukum ya. Kita tidak bisa melekas proses hukumnya, cuma membantu mediasi supaya hukuman tadi itu tepat dan benar ya. Bukan kita misalnya salah parkir 500.000, bukan. Cara parkir bisa 1 juta kalau cara parkir di depan Istana Merdeka ya. Tulisannya Grab parkir di situ, tinggal kuntinya, tinggal pijet ya, ditarik itu mobil kan gitu ya. Tapi kalau hal-hal sepele, makanya nantinya kan ada juga stiker ya. Saya masih berkuat dengan Pelindo dalam hal ini kan, bukan berarti kita itu apa namanya Grab pelabuhan, bukan. Kalau cuma nunggu kapal, tetap aja kalaupun kapal itu turun semua, nanti sudah normal, berapa ratus mobilnya nggak cukup. Tapi kan hidup kita bukan hanya untuk nungguin kapal ya. Nah, mekanisme kemarin lagi kita pikir, karena apa, di Perak itu nggak cuma kapal yang datang, kapal yang nongkrong aja udah ratusan ya. Ada Jabrut Utara, Selatan, wah saja nggak hafal itu ya. Dan kabar areanya sampai mana mungkin Pak Edi yang lebih tahu. Tapi harapan saya, makanya itu tadi harus kompak ya. Bukan berarti ini bicaranya GSN hidup mati di GSN, bukan. Saya mau ini kan menjadi kekuatan daripada potensi yang ada di Perak. Contohnya, sebenarnya udah saya siapkan posko ya. Udah saya siapkan ke depannya itu posko ya, benar-benar harus ditempati ya. Sebenarnya sudah ada juga itu kontainer yang buat ini udah masih bagus juga ya. Memang ini semua masih proses ya, dan Pelindo juga kan masih antara setengah dan seperempat ya. Karena memang Pelindo kalau sama kita itu kerja tanpa inilah. Jadi dia itu mengibaratkan saya punya lahan, mau Pak Imam, sampan pacul bawa dewe, tanaman bawa dewe, pupuk bawa dewe, sampan gaya sumur, saya cuma punya tanah itu di sana.
Kalimas pun saya berinvestasi, ya. Nah, termasuk ini pun seperti itu. Mau memainkan portirnya pun akan diserahkan kita, ya. Saya lagi mencoba bagaimana mengemas ini semua menjadi sebuah kekuatan ketertiban. Kalau sudah grabnya sekian ratus orang, portir sekian ratus orang, jangan coba-coba musik kita, gitu kan? Karena apa? Nanti saya juga akan dikasih masuk itu ke TKPM namanya maupun PPM, mau dikasih ke depannya. Kalau kita memang sudah beberapa pelabuhan rank 1 dikasihkan kita, itu tadi karena kita percaya. Ya jelas kalau dari di Puskopal memang kita ada beberapa aturan ya, yang mungkin kalau orang itu niatnya baik pasti mau, ya. Tapi niatnya sudah saya jadi supir Grab tapi yang ele-elean, ya nggak akan bisa sama dengan Puskopal, percaya sama saya, pasti akan sengsara. Selagi memang hidupnya ingin tertib sama kita, Bu, 10 tahun ngobrolnya kuat, tapi ini di otaknya udah nggak tertib, 1 menit udah males. Kenapa? Niatnya sudah beda, ya toh? Tapi niatnya sama, ya dunia akhirat pasti sama. Mau hidup lebih baik, itu pasti ya. Tapi awalnya sudah niatnya beda, susah, ya. Saya berharap ini semua nantinya menjadi sebuah perkumpulan yang positif. Jadi bicaranya bukan Grab GSN, Grab Perak, ya. Terkumpul dana pelan-pelan iuran, tapi jangan coba-coba dilarikan. Wah, itu nanti dilarikan, udahlah. Saya tuh biasa menghukum orang yang membuat orang akhirnya nggak mau berbuat dosa lagi, ya. Yang hukum bukan saya, yang hukum semua ini. Anak buah saya misalnya ada 100 orang, 200 orang, 1 orang salah, saya tanya ke yang sisanya mau diapain ini? Udah nanya, bayangin ya, anggaplah 100 orang, yang salah 1, 99 orang punya hukuman yang berbeda-beda, ya kan? Kamu mintanya dia digundul, kamu gundul semua rambut, nah, habis tadi kan? Kamu apalagi tak rendem, kamu udah 99 hukuman itu orang udah neraka aja kalah itu beratnya, percaya sama saya. Terakhir bingung, orang nomor 80 saya ngukum apa, udah ada semua ya, cabut buku sudah, diinjak kursi sudah, direndam sudah. Kamu nomor 90 hukumanmu apa? Yang cocok, bingung dia, kentean hukuman, cabut gigi sudah, dimiskinkan sudah, entek, ya kan? Nah makanya baru 5 hukuman aja biasanya orang udah nyerah, ampun nggak akan ngulangi, ya kan? Dulu juga ada anak buah saya, zaman dulu wajar, bandar lah, ada kita bandar juga itu, ya, bandar judi apa tuh? Judi togel, apa ayam, tapi semua sembuh, baru hukuman 3 macam doang ya. Bayangin ini ada berapa orang Pak? 167. 167. Yang salah 1 orang, dihukum orang keinginan 166. Udahlah, percaya sama saya. Baru 5 hukuman aja, rasa nggak usah mikir Grab. Percaya sama saya. Ya? Makanya usahakan jangan ada salah ya. Tapi kita juga istilahnya tidak melepas kalau terjadi kesalahan yang memang itu first major ya, bukan kesalahan yang disengaja. Itu tadi contohnya ketangkep, ya kita bantu. Asal jangan bolak-balik ketangkep di tempat yang sama, ini kelakuan berarti kan. Itu maksud saya. Hal seperti ini biasanya menjadi salah satu istilahnya di dada rekan-rekan itu ada kebanggaan. Oh, saya bisa tertib karena dibina Puskopal, ya kan? Karena Puskopal ini juga ada kebanggaan kalau membina orang yang benar, gitu, ya. Harapan saya seperti itu ya. Kalau masalah rezeki, insya Allah nek kita niat itu Tuhan ngasih kok ya. Yang pangkat saya ini enggak jebrol langsung kolonel, enggak. Stripnya 1 dulu, 1 biji. Wah, diantemi sana sini, nambah siji setengah mati kan. Udah 3 strip mau pecandok ya, bonyok dulu ya. Nek orang lahir langsung kolonel nggak enak, percaya sama nggak enak. Nah, apalagi orang lahir jadi bintang 4 nesa nggak enak. Karena apa? Ntar lagi mati, gitu. Enak dari muda, betul kan? Itu istilahnya seperti itu ya. Makanya sama semua yang di sini startnya pasti dari awal. Ya. Kalau sudah dihayati, dinikmati, ya saya juga berharap tidak mungkin istilahnya ya mohon maaf ya. Ya pastikan dunia itu masih membawa kebahagiaan dan kebaikan.
harus punya positif dan punya keberanian berpikir ya. Guyonane hari ini saya nge-grab di GSN. Minggu depan, bulan depan karena saya di Grab sana juga berteman dengan orang Pelindung, tata cara mendaftar Pelindung begini, berteman dengan Pak Kumis ini, tata cara jadi tentara, anaknya jadi orang Pelindung, bisa jadi loh. Ternyata 10 tahun lagi, 20 tahun lagi yang duduk di sini anak sampean mengasih pengarahan supir Grab, sampai saya supir Grab juga, ya nggak masalah, betul lah. Suatu saat yang ngobrol kayak gini Pak Dani, CM-nya Pelindung, Pak CO-nya itu bisa. Jadi jangan di semua tempat itu kita memang harus berinteraksi, ya, bergaul, cari peluang. Puskopal itu tempatnya berusaha, unit usaha kita banyak, ya. Yang penting usahanya jangan gelap sekali. Kalau masih abu-abu boleh, ya. Kalau abu-abu itu yang penting punya seember untuk cat warna putih. Begitu kepepet dia tak siram jadi putih kok. Tapi ini hitam, waduh, itu campurannya banyak, ya. Tapi insya Allah kalau misalnya masih abu-abu aja silakan ya. Di dunia ini, di Indonesia ini kaya raya, ya. Yang penting berani berpikir untuk merubah kehidupan. Kita itu mungkin nanti kalau ya mungkin sebelah kanan saya ini sudah mulai mengerti kemampuan puskopal ya. Jadi jangan dikira puskopal ngono-ngono, kita itu raksasa, ya. Raksasa dari Sabang sampai Merauke, benturan kita nggak pernah mundur. Yang penting satu bener, ya, jangan backingi judi online, backingi narkoba. Itu bukan di area kita, ya. Itu areanya teman-temannya siapa saya nggak tahu ya. Area kita nggak ada gitu ya. Tapi kalau cuman ya karena ini di syuting ngomong nggak boleh vulgar. Ya. Jadi intinya silakan, selagi itu masih bisa dinalar, hukum bisa kita ciptakan. Dalam hal ciptakan itu perizinan bisa kita sambil jalan. Apa aja ya. Indonesia ini kaya raya, gak usah Jawa udah gak ada apa-apanya, siapa bilang. Saya di Jawa nggak miskin-miskin sampai hari ini kan. Itu tadi istilahnya karena apa, banyak peluang, yang penting mau. Jangan kasarnya jadilah Grab ini sebagai hiburan, jangan utama. Saat ini memang utama boleh karena belum ada yang lain dong. Sekarang jadwal kedatangan tak lihat baru 2-3 kapal, sisanya sampai nunggu sambil ngantuk-ngantuk, rugi. Saya aja melek terus kurang waktu ya. Karena saya heran orang kok bisa tidur sehari 12 itu rumusnya di mana ya. Saya seumur hidup itu tidur 4 jam 6 jam itu udah kayaknya luar biasa. Dan saya kalau banyak tidur malah pusing saya. Wah, jadi ibaratnya apa ya? Sesuatu semua itu harus bermanfaat waktunya. Nggak bisa tidur cari pon, kasih lombok, jangan sampai lombok aja kita beli. Di Indonesia beli lombok, padahal sebiji tanam tumbuh. Minimal seperti itu gambarannya ya. Bayangin Anda semua di Gapura Surya, bawa supir, penumpang segala macam dari berbagai suku, agama, kemampuan, manfaatkan. Nggak ada salahnya jadi Grab langganan, betul nggak? Dapat tujuan Solo, jadikan langganan. Boleh nggak langganan? Ayo, hilang retasenya. Udah, bukan retasenya hilang, tetap retase tapi langganan. Gue bicaranya tanya sebelah. Istilahnya bisa koordinasi Pak, nanti makanya memberikan pelayanan yang baik. Contohnya gini, pas misalnya mau dari Ambon langsung Solo, pesen aja, kan bisa pesen, Bisa. klik langsung kan gitu kan. Kalau retase hilang ya kita bubar ini kan. Iya makanya. Nah, tapi saya pribadi ke depannya nanti silakan ya. Kita nggak murni mencari uang, ya. Kita juga harus bisa memberi manfaat itu tadi, terutama penumpang ya. Saya lagi mewacanakan, bukan menakut-nakuti ya, istilahnya memberi gambaran ke Pelindung, ya. Masalah dampir segala ini kan. Dan saya akan tegas nanti, jangan mancing-mancing saya untuk loh, kalau ilmu mengerjain yo sekolahnya kayak gitu kan. Daripada nanti jadi gak enak semua. Makanya tapi tahapannya nanti, karena kan saya juga masih banyak kegiatan, jadi harapan saya kondisi dulu ya.
Dan kedepannya nggak ada itu pilihannya, hanya jam sekian, mau nggak mau ya harus Grab ya, kalau mau, kalau enggak akan timbul kekacauan. Harapan saya begitu. Jadi Grab di situ memberikan rasa aman dan disiplin. Jangan Grab di situ rokoknya buang sembarangan. Nah ini yang nggak enak nanti ya. Silakan mau rokokan mau apa di posko ya. Jadi begitu berseragam Puskopal dan Pelindo, tunjukkan kita lebih beda ya. Tapi di sini juga kan kita harus melihat kiri kanan ya, bersinergi dengan kiri kanan, saling menghargai lah, intinya gitu kan. Dan saya yakin sekali apa yang sudah direkrut ini pasti sudah mendapatkan penanaman ya, penanaman disiplin dari TNI ya. Dan saya berharap kekuatan ini jangan putus asa ya. Wah, kalau putus asa itu tentara, percaya sama saya. Udahlah, kita bener aja salah ya, kasarnya gitu, bisa jadi ya. Makanya saya berharap jangan ada putus asa. Wah ini kok masih sepi, karena itu tadi tidak ada orang jualan langsung rame, Masa transi. nggak ada ya. Begitu lahir langsung maunya pendapatan sebulan 200 juta, aku nyopir Grab ini kan. beda kerja saya, kasarnya gitu ya. Enggak, jadi makanya untuk saat ini menjadi driver Grab adalah pilihan. Tapi ke depan itu adalah harapan saya sampingan ya, sampingan aja. Bukan berarti tidak, enggak, kan sudah ada jadwal ya, bisa diatur dengan sendirinya. Begitu ada kapal kekuatan penuh, kalau untuk harian silakan diatur, tapi bukan mungkin di sini yang ternyata kalau siang dia menjadi guru, boleh guru TPA, TPI, nggak ada masalah. Yang penting pada saat kedatangan fungsi utama kita menertibkan GSN, semua hadir ya. Itu dari saya ya. Dan saya berharap, nggak tahu ini udah ada grup apa belum. Sudah. Nah, nanti coba saya dimasukkan, silakan. Ini grup untuk mencari uang Sama yang offline ya. aja. Diingatkan. Nah, ya oke. Ini grup untuk mencari uang, bukan grup untuk apa ya? Mencari uang itu boleh nggak dodol manuk di sini? Jualan burung, jualan motor, boleh nggak? Jawab dulu, boleh nggak kira-kira? Yang berani jawab dapat 100.000, tapi dari Pak Edi, berani nggak? Hadiahnya banyak, tenang aja. Oh banyak, ya udah. Boleh, ya. Tapi dijual motor, jangan motornya orang, ya. Boleh, ya. Namanya kalau udah grup itu saling menginformasikan yang positif, jangan guyon. Misalnya Grab ada yang membawa ke Sidoarjo, ada info, ada gini, ya infokan di situ, ya. Bukan terus untuk ya naik guyon boleh, tapi menurut saya wis itu. Diingatkan yang offline. Ya nanti kalau ada grup, ya guyon itu sekali-kali boleh ya. Tapi jangan isinya guyon dan stiker jungkir, stiker lari. Itu hasilnya apa gitu ya? Saya nggak tahu, ini kan belum di grup ya. Nah, kalau cuma yang satu ngirim orang ketawa, yang satu ngirim ketawa lagi ketawa terus, orang udah duit masalah ya. Sekarang saya tanya, tak suruh ketawa 10 jam gratis mau nggak? Enggak kan? Nah, lebih baik yang bermanfaat. Jualan jamu silakan. Maka saya bilang tadi, Puskopal raksasa. Ya. Kita bisa, kita punya hotel, kita punya ruang makan, kita punya kafe. Jualan pentol monggo. Ya. Kita punya Alfamaret. Ya. Di Malang kita punya banyak perumahan. Ya, di Sidoarjo juga ada. Ya. Jualan tanah silakan. Jualan kerjaan monggo, kasar gitu ya. Jualan Pak, ada pabrik, butuh pengamanan. Nah, sini bagi hasil kita. Siapapun yang menghasilkan pekerjaan akan saya kasih duit bayaran. Ya. Sama anak buah saya. Anak buah saya datang dan ini pabrik, bolak-balik datangi polisi, bolak-balik datangi LSM. Padahal perizinan bener. Wah, itu Puskopal itu harus di situ. Ya.
bukan mau jadi daging, bukan, menjadi membenarkan supaya rakyat yang kerja sudah benar jangan tetap dizolimi ya. Itu kita pasti hadir, datang itu dari Paciran 8-9 pengusaha pengawas pelabuhannya. Ada apa Pak? Saya tanya. Di sana dipremanisasi Pak. Jadi kalau namanya takbut, kalau nggak pakai orang ini kita dicelurit Pak. Tapi takbut ini ngasih harganya suka-suka. Orang lain 25-30, anggaplah paling mahal 40, dia 80 Pak. Masalahmu di mana? Ya tutup kalau gini warungnya ya toh. Nah, saya pasti hadir. Ya. Berantem dong, kita tugasnya kok. Kalau ngamankan negara dan rakyat udah nggak takut saya, ya kan? Kita kirim seret, selesai. Langsung. Ya Pak, saya minta. Ya udah kita kerjasama. Ancep puskopal di sana, taruh 1 orang. Tolak-tolak jangan dilihat, oh ini tua ini. Dia tua memang, tapi dia undang-undang, dia aturan gitu. Jangan sampai tak kirim yang muda-muda kan gitu kan. Jangan lihat Pak Kumis sendirian, dia salah. Temennya buahnya itu ya. Makanya saya bilang kalau ada peluang lain silakan, dan jangan coba-coba karena ini udah saya bekali begini, namanya sudah satu rasa sama rata, jangan terus ada yang enak sendiri. Kalau dalam bahasa militer mantul makan tulang, yang lain panas-panasan dia diem-diem dingin-dingin, nyabut rumputnya di bawah pohon kelapa, yang lain di tengah lapangan. Nah itu makan tulang namanya. Contohnya misalnya yang lain online, dia offline main sendiri, ya itu jangan. Ini masih bersifat pemberitahuan awal ya, dan saya berharap tidak sampai menerapkan kedisiplinan yang kita terapkan di pasukan kita gitu kan. Nanti protoli satu-satu, tapi kalau kita saling menghargai itu enak ya. Dan jangan dikira pelabuhan itu cuma Surabaya, bukan. Oh iya, betul. Ya, saya udah bilang Pak Hendy, ya. Saya juga mungkin akhir bulan saya akan ketemu bos Grabnya paling tinggi ya. Sebenarnya udah beberapa kali saya Grab Indonesia ini udah. Cuma dia melihat ini dulu ya. Dia heran kok bisa kondusif. Kalau ini clear, mana lagi yang mau masuk? Saya masuk dulu. Saya jinakkan dulu, silakan. Yaitu tadi awalnya, sekarang mungkin driver Grab suatu saat minimal punya 3 mobil ya monggo ya, gak ada masalah. Yang penting kan hitung-hitungannya masuk ya. Saya dulu juga ngerentalkan mobil ya. Pertama saya beli 1, tak pasangi GPS, hampir tiap bulan ngambil mobil saya di Polres Sumenep lah, Polres Bangkalan lah, Polres Kediri. Tiap bulan saya ambil di sana, menjadi digadekan ada penganya itulah. Itu awal saya belajar, tapi ternyata enak juga. Karena apa? Begitu tak ambil, orangnya tak proses. Akhirnya dia apa? Bayar sewanya plus. Nah itu enak ya. Plus memaafkan saya, suka-suka saya, tak maafkan kamu sekian, kalau enggak proses. Malah nyonyor kan. Nah, pikir saya sering-sering aja kamu gantikan kan gitu kan. Karena percuma aja uang saya kasih GPS kok ya. Jadi sama seperti itu, kalau perhitungannya masuk silakan ya. Yang penting itu tadi rukun, saling menginfokan yang baik-baik ya. Dan saya yakin kalau udah punya anak, punya ini baik-baik. Tapi pada dasarnya jiwa kita kan jiwa petarung, namanya laki-laki kan. Kalau sudah tidak ada keadilan dari mungkin pihak manapun dan kita dizolimi, ya laki-lakinya keluar, gak usah khawatir itu ya. Dan itu nanti ibaratnya ya memang Puskopal menaungi kebaikan, tapi kalau inspirasi untuk hal-hal yang saya rasa itu tidak adil, ya kita akan perjuangkan ya. Jadi jangan sampai ada di dalam grup Grab sendiri ya, yang di bawah naungan Puskopal ada hal-hal, saya tahu lah, mungkin ada yang nyopir Grab baru kemarin, ada yang sudah 2 tahun Pak, ada angkat tangan yang 2 tahun, Yang lebih dari 2 tahun. lebih dari 2 tahun lah, 5 tahun, 7 tahun. Wah ini udah pakar ini, udah pakar utik-utik lah, percaya sama saya kan. Nah, Ya, makanya saya tidak tahu ya, terbaik makanya. saya aja jadi tentara 5 tahun saya udah pinter strategi, baru 5 tahun ya. Bayangin saya sudah 25 tahun, udahlah
ngapusi pimpinan mungkin bisa kalau niat ya. Nah, itu. Makanya kalau niat yang udah 5 tahun udahlah ibaratnya merem nyupir aja nyampe itu. Ya, makanya itu yang terbaik. Nah, itu harapan saya yang itu istilahnya senior ya kan. Orang semakin tinggi pangkatnya, semakin tua umurnya, biasanya menjadi senior itu yang memberi suri toladan. Jangan ngajari nanti caranya biar mendapatkan. Nah, ini bahaya ini. Ya. Saya kalau menerapkan itu di bawahan saya, cepet kaya saya. Ya. Karena apa? Karena saya pernah menjadi orang yang tukang ketiknya, orang ngantar suratnya, akhirnya orang yang buat suratnya, orang yang menentukan suratnya, orang yang nandatangin suratnya. Hafal toh? Mau tak apakan ini surat kan suka-suka saya berarti kan? Nah, bayangin kalau saya, ini guys, itu bisa. Itu bedanya ya. Dan saya nggak ingin yang di dalam sini kalau sudah senior dan udah pinter berpengalaman menggunakan ilmunya untuk hal-hal yang negatif. Jangan. Kalau untuk memberi saran, wah ini grade harus begini, harus begitu, wah itu bagus, silakan beri saran. Gimana mau ini wong kayak kemarin, gimana mau lancar sinyalnya aja lelean ya. Misalnya ya, beri masukan sebagai senior. Nah, nanti di sini saya tidak tahu lah mekanisme pembinaannya Pak Edi. Yang jelas kalau dari saya jangan sampai terjadi, saya tidak tahu ya, cerita dulu di Semarang ada Grab buyar itu kenapa saya tidak tahu ya, Semarang atau mana ya, kalau nggak salah Grab Semarang ada Grab ya? Ada, Nah. masih jalan. Enggak, tahun berapa itu ya, Grab apa Gojek ya, atau apa ya, Uber. Ah, ya Uber, sorry Uber. Uber itu saya sedikit tahu masalahnya karena kan dari operator, tapi kelihatannya yang rodo saya tidak tahu penyelewengannya itu di operatornya atau di drivernya. Iya. Itu intinya Uber ya kalau Ya, salah ya. betul. Nah, saya berdoa sih berharap jangan sampai ini terjadi di sini. Ya. Nanti saya tinggal klik aja di Google, klik permasalahan Uber di Semarang lah muncul nanti. Nah, nanti saya tinggal tak samakan sama di sini, tak pas-paskan. Wah, ini udah menuju ke Uber ini. Nah, itu saya pasti akan selesaikan itu. Ya. Tapi kok nggak ada itu kriteria seperti Uber Semarang. Oh, berarti di sini lebih bagus. Dan harapan kita nanti bukan hanya bicara di sini. Kalau memang ada yang membuat di Banyuwangi, di Probolinggo, ini teman-teman saya itu kan. Kemarin juga Probolinggo itu ada, saya tidak tahu ya, udah ada apa belum ya? Sudah semua mungkin. Udah semua. Semua ada. Ah. Cuman untuk di area kelautan yang paling Saya tidak tahu besar kemarin Gresik. JM-nya nelpon saya, Pak Imam tolong bantu saya buat seperti Surabaya. Pontianak nelpon juga. Karena saya dulu pernah maparkan konsep semua ya, konsep tersinergi pelabuhan di Indonesia. Jadi memang kalau harapan kita kalau yang Surabaya ini bagus, ya kita nggak usah mulu-mulu luar Jawa lah. Saya rasa sampai tak tambah 5 juta tak pindah Kendari juga nggak mau kan. Kita bicara di sini saja ya, Cilacap, Tegal, Semarang, Tuban. Monggo nanti ya, kalau memang bisa itu terrealisasi. Ya saya udah bilang ke Grab, kalau ini bagus, inilah pasukan tempur saya. Tinggal nanti bersinergi dengan setempat. Kan nggak semuanya mau luar Jawa, luar kota kan enggak. Kalau yang memang seorang visioner dia pasti akan berangkat itu. Ya. Kayak saya, mungkin kayak teman saya misalnya yang ngatur udara, sarapannya di Solo, makan siang di Ambon, makan malam di Sorong, tidur di ujung Pandang. Percaya nggak itu? Sehari ganti 4 status. Karena dia pilot pesawat tempur ya. Kalau dia bisa pilot helikopter ya masuk angin itu ya, sama. Jadi kayak Anda juga kalau misalnya berjiwa visioner, boleh hari ini makan di sini, besok makan di sana, terus kayak gitu ya kan? Nah, saya rasa saya udah ngomong panjang kali lebar ya. Intinya saya nitip amanah dari Puspopal maupun dari pimpinan, karena kita harus bisa menjaga nama baik citra TNI AL yang ada di KTA itu ya, di Ceplek ya. Harapan kita Surabaya ini kan udah menjadi kota angkatan laut, silakan kita berkembang bersama ya. Awalnya mungkin bunyinya Grab, tiba-tiba orang Sidoarjo, orang Gresik, orang Surabaya, orang Demak, silakan. Dan ada tanah itu bisa dijoinkan dengan proposal untuk dibuat gudang. Ayo, itu ada tanah kosong, orangnya mau itu. Kalau dibangun rumah angkatan laut, nah lo modal tanah, saya modal bangun, jual, untung ya kamu untung broker, kan itu ya. Ke depan terus ya.
Itu ada tempat untuk bisa untuk cucian mobil, ayo mainkan. Itu ada tempat bisa untuk jualan kopi, gimana di dalam Munkasel, saingan saya berarti kan, jangan. Ya. Silakan ya, saya punya itu apa namanya, dan anak saya mau kawin nih, bisa nggak? Bisa pakai gedung kita, saya kasih diskon. Ya, kita punya kita tamtama, mau sewa-sewakan tak kasih bonus. Ya, mau cateringnya silakan. Ya, semua bisa. Biar kenal Puskopal, tanya itu sama 4 orang di belakang ini, ngobrol sama orang ini, itu hafal semua. Puskopal punya apa aja, bisa apa aja. Di Sumeneb kita punya kapal penyeberangan. Ya, kalau solarnya dari saya bisa kan? Bisa, yang penting harganya masuk. Semua bisa, tapi jangan bisa nggak OT-OT dari saya, gorengan tahu dari saya berapa? Satu gorengan 10.000 ya payu kan? Yang masuk akal, titik-titik yang penting masuk akal dan nalar. Silakan. Kita banyak. Ini coba Munkasel ini baru bagian jentik dari Puskopal aja segede gini. Ya. Mau bicara MKL, mau bicara pupuk, mau apa aja monggo. Ya. Kita tidak takut dengan apapun selagi itu benar, karena kita kan berundang-undang ya. Pendirian Puskopal ini dasar hukumnya sangat kuat sekali, bukan kayak operasi unit desa ya. Kita membawai 27 koperasi, satu koperasi aja udah kayak Brimopal Armada, itu udah gedenya kayak apa ya. Unit usaha kita banyak kali ya, silakan dimanfaatkan ya. Kan ini sudah ngobrol sama saya, silakan 4 orang di belakang itu atau siapapun itu, selagi dia Puskopal, dia bisa menjadi jembatan kita ya. Itu aja dari saya. Nanti mungkin kalau secara teknis baik dari Pak Endi maupun nanti ada Kapten Teja, Letnan Iswayudi ya, sama rekan-rekan anggota saya yang di sana, silakan saling ngobrol ya. Jangan punya informasi diem aja. Saya udah ngancem, saya pengen ya menangkap, anggaplah penyelundupan narkobanya kayak Anda semua jadi matanya kita. Karena kalau matanya kita diem aja ya repot saja ya. Pelakuan, kalau memang ada oknum pelindung yang nakal, shooting aja ya. Ada oknum siapapun juga, termasuk oknumnya Pak Kumis itu ya shooting juga, harus terima Pak ya. Tidak amin, pungli kok ke shooting juga ya. Nah itu anak buah saya ada juga sempat cing-cing ya, selesai juga sama saya ya. Karena di Puskopal ini pilihan, nggak bisa permintaan, saya pengen ke Puskopal, nggak bisa. Kita pilih ya orang-orang yang punya loyalitas dan dedikasi yang memang sudah tidak mungkin bisa disuap. Masa supir Grab mau nyuap, duit dari mana kan Ribu? Bukan kita meremehkan ya, ada duit sedikit silakan buat anak istri, gak usah nyuap. Kalau ada masukan-masukan dan saran, silakan. Kalau memang tidak bisa ketemu saya, ketemu mereka ya. Atau sampaikan ke PND. Tapi karena ini sekarang kita udah berkumpul di sini, mungkin saya beri waktu untuk menyampaikan undang-undang ya. Ya, betul. Tidak perlu panjang kali lebar. Siap. Nanti Kapten Teja mana? Nah, ada Kapten Teja, ada Bama, ya, ada Toyo juga, ada Letnan Is. Tolong ini semua nanti dijadikan atensi untuk dikoordinasikan dengan terkait ya. Sampai saat ini saya belum menemukan ada institusi lain yang coba menyenggol kita. Karena saya juga udah koordinasi dengan institusi setempat ya, udah saya ajak ketemu, saya ajak ngopi. Pada prinsipnya, nah hijau merah putih, saya menertibkan perak pasti mau. Jadi kalau cuma gangster aja kita nggak mundur lah, gitu kan? Itu harapan saya. Baik, silakan. Saya beri waktu sebelum nanti mungkin saya nggak bisa lama juga. Session berikutnya mungkin silakan diatur ya. Tapi harapan kita undang-undangnya juga yang masuk akal. Ya. Kalau harapan keinginan banyak lah. Seperti saya di Puskopal juga harapan keinginan untuk anak buah saya banyak. Dan itu sedikit demi sedikit kesejahteraan mengikuti. Kalau kita memang disiplin, tertib, pendapatan naik, yuk kita pasti berbagi. Gak mungkin pendapatan naik yang kaya saya doang kan gitu. Itu aja dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk